Video kedua, penyiksaan SSD. Seneng kan kalau ada SSD disiksa? Salah satu gaming GPU terkencang di dunia saat ini, MSI RTX 4090 Supreme X. Dengan Advanced Cooling Solution Tri-Frozr 3S, metal backplate, double bearing fan dengan Zero Frozr Technology, serta dibuat dengan high quality material. MSI Supreme, change the game. Kali ini saya sedang ngetes SSD NVMe Gen 3 dari Etopso. Yang belum kenal, Etopso itu adalah produsen SSD, terus RAM, flash disk gitu ya. Kamu bisa buka website resminya, linknya ada di bawah. Dan dia bukan rebrand karena dia punya pabrik sendiri dan semuanya produksi, pemilihan material dan quality controlnya semuanya di handle sendiri. Lengkapnya kamu bisa tonton juga video saya yang kemarin. Jadi di situ saya ngetes SSD SATA yang ini 128 GB. Dan kamu bisa lihat hasilnya seperti apa di sana. Dan buat yang belum nonton video ini atau baru nonton ini pertama kali, saya ceritain singkat dulu aja bahwa di tahun 2023 ini setiap minggunya saya akan menampilkan hasil tes SSD yang harapannya bisa saya tes sampai mati. Jadi saya tes isi data terus-terusan sampai mencapai TBW, dan kalau bisa sih lebihnya berapa dan kira-kira dia mati itu setelah melewati berapa persen dari TBW gitu kan ya, endurance-nya seberapa panjang. Nah, untuk SSD Etopso yang minggu lalu saya tes itu dia dari speknya 50 TBW, ternyata dia baru mulai KO setelah 61. Dan itu pun bukan KO yang mati, jadi dia masih bisa dipakai, cuma kalau diisi data speednya jadi lambat banget. Dan habis tes itu iseng-iseng saya pakai dia untuk jadi sistem PC di ini untuk ngetes SSD selanjutnya, dan ternyata dia masih bisa digunakan dengan normal. Walaupun saat ngisi data udah lambat, tapi ternyata untuk booting Windows, untuk buka aplikasi masih bisa berjalan dengan normal tanpa ada kendala kecepatan sama sekali. Nah, kali ini yang saya tes adalah NVMe Gen 3 dari Etopso dengan kapasitas 256 GB. Dan itu udah jalan di PC yang satu ini, dia udah jalan 10 hari lebih, dan kebetulan pas persis mau shoot video ini ada hasil akhirnya untuk jadi conclusion nanti ya. Dan di PC yang satu ini juga sedang running lagi yang kapasitas 512, udah jalan berapa hari nih? 6 hari lebih lah ya, 7 harian. Dan ini untuk minggu depan. Jadi yang kali ini saya akan bahas tentang yang 256 GB dulu aja. Kalau dari website resminya Etopso, dia bilang bahwa kecepatan read dan write-nya kurang lebih seperti ini. Untuk TBW-nya mereka nggak nyebutin di website resminya, tapi saya udah konfirmasi ke Etopso-nya langsung, dan mereka bilang bahwa untuk SSD kapasitas 256 GB itu punya TBW 100 atau setara dengan diisi data 90 GB setiap hari selama masa garansi 3 tahun. Sebagai pembanding, Transcend punya NVMe yang sekelas dengan Etopso ini dengan transfer speed hampir sama dan TBW juga sama-sama 100. Untuk WD Blue SN570 dia punya spek agak beda karena read speednya jauh lebih kencang dan TBW-nya ada di angka 150. Beda kelas dikit tapi masih bisa lah dijadiin pembanding. Jadi boleh dibilang angka 100 TBW yang dikatakan sama Etopso masih masuk akal lah ya, kurang lebih sama seperti brand lainnya. Nah, sekarang langsung kita tes aja seperti apa. Kita mulai dari initial test untuk melihat berapa speednya dalam kondisi sehat. Terlihat read speed tercepat ada di kisaran 2000 MB per second dan write ada di kisaran 1300. Nggak terlalu jauh lah dengan spek yang dikatakan sama Etopso. Sekarang langsung aja kita mulai perjalanan menuju 100 TBW. Di awal saya sempat trial nyobain beberapa metode untuk stress test, tapi beberapa software yang saya coba nggak bisa secara konstan ngisi data terus-menerus. Rata-rata diselingi read dan integrity check, sehingga perjalanan menuju TBW bakal jadi sangat lama. Dan akhirnya setelah sekitar 2 harian saya nyobain beberapa software dan pindah beberapa PC, akhirnya saya kembali menggunakan SSD stress test dan penyiksaan sebenarnya dimulai. Saat ini secara lifetime SSD-nya baru sekitar 1 harian dites sana-sini dengan data terisi baru menuju 8 TB. Kondisi health udah turun ke angka 99%. Speed rata-rata di awal ada di kisaran 1100 sampai 1300 MB per second. Dan kita langsung fast forward aja ke milestone 100 TBW. Di sini terlihat bahwa health SSD baru turun ke angka 84%. Dengan write speed udah sedikit mengalami penurunan. Saat ini dia tidak bisa menyentuh angka 1100 Mbps lagi. Sedikit di bawahnya. Dan ini terkonfirmasi dengan hasil Crystal Disk Mark yang menunjukkan sedikit penurunan write speed, tapi read speednya masih normal. Jadi ini lumayan mantap ya. Di angka sesuai TBW ternyata dia masih normal-normal aja. Kemudian memasuki hari ketiga atau sekitar 54 jam berjalan terjadi sedikit keanehan.
Health-nya memang turun teratur, tapi kalau kita lihat write speed-nya malah sedikit naik ke kisaran 1100-1200-an lagi. Dan hal ini berlangsung terus hingga angka TBW menyentuh 200 terabyte atau sekitar 72 jam berjalan. Dan saat ini health-nya udah ada di angka 75% dan kita udah melewati 2 kali lipat TBW dan masih normal. Mantap juga nih ya. Lanjut ke jam ke-78. Di angka 227 TBW, saya lakukan Crystal Disk Mark sekali lagi dan terlihat angka rate-nya masih belum berubah, tapi write speed-nya malah naik dibandingin hari sebelumnya. Dan saat ini kondisi health udah ada di angka 72%. Tapi begitu dilanjutin stress test-nya, ternyata write speed-nya stabil tetap kembali di bawah 1100. Kondisi yang sama masih berlanjut terus sampai TBW mencapai 400 terabyte pada jam ke-124. Speed naik turun di kisaran 1100-1200 dan health udah drop ke angka 57%. 4 kali lipat TBW dan masih berjalan normal. Mantap juga ini ya. Sekarang memasuki jam ke-140. Saat TBW udah lebih dari 450, terlihat penurunan speed ke kisaran 700 MB per second. Tesnya masih dilanjutin terus dan speed kembali naik lagi mondar-mandir di angka 900-1100 Mbps dengan health turun dikit ke angka 56%. Dan TBW-nya udah hampir menyentuh 500. Cuma sorry nih ya, di video ini HD Sentinel-nya itu yang ke-highlight malah SSD yang lain. Jadi yang kita lihat di sini hanya Crystal Disk Info sama HW Info aja ya. Memasuki hari ke-7, hampir 160 jam berjalan dan TBW udah ada di angka 520-an. Terjadi anomali. Health-nya malah naik dari 56% ke 58%. Kondisi speed masih stabil di kisaran 1100 Mbps. Hal ini terus berlanjut hingga memasuki hari ke-10 dan ini terjadi pada jam ke-235 dengan TBW tepat menyentuh angka 800 dengan kondisi write speed masih stabil dan health-nya stuck di angka 58%. Ini gila banget sih ya, 8 kali lipat TBW tapi read dan write speed-nya masih normal juga. Tapi menjelang masuk 810 TBW, speed-nya turun ke kisaran 800-900 Mbps. Untuk kemudian naik lagi ke angka 1100 dan ini terjadi saat memasuki TBW ke 830 di jam ke 245. Kemudian masuk ke TBW 850, kondisi stress test masih belum berubah dan sekarang udah ada di jam 250. Dan di sini saya langsung coba lakukan Crystal Disk Mark dan ternyata SSD-nya menyerah bre. Crystal Disk Mark-nya nggak bisa selesai dan saat saya cobain lagi SSD-nya langsung nggak kedetek di HD Sentinel. Terus saya paksain lagi jalanin Crystal Disk Mark, tapi kali ini pembacaannya udah jadi kacau banget. Jadi sepertinya Etopso NVMe 256 GB ini akhirnya menyerah setelah disiksa lebih dari 10 hari dengan diisi data lebih dari 800 terabyte. Dan health terakhir sebelum mati ada di angka 60% dan ini adalah suatu keanehan karena dia malah naik dari sebelumnya. Dan ini jadi pelajaran lagi buat kita bahwa angka health pada software tidak bisa menjadi tolak ukur kesehatan storage drive kita. Yep, itu tadi hasil tes NVMe Gen 3 256GB dari Etopso. Yang ternyata, walaupun dia punya spek 100 TBW, dia baru KO setelah mencapai sekitar 850 TBW. Dan itu setelah di running 10 hari lebih non-stop. Nah, di sini ternyata kita dapat pelajaran baru lagi bahwa kalau yang kemarin apa yang terjadi setelah TBW-nya habis, ya nggak terjadi apa-apa. Tapi setelah lewat 11 GB dari yang seharusnya 50 tera setelah masuk angka 61 ternyata write-nya turun tapi dia masih bisa dipakai dengan normal. Sampai sekarang masih bisa saya pakai dengan normal. Tapi SSD yang satu ini dia ternyata reaksinya berbeda. Dia punya spek 100 TBW tapi ternyata bisa dipakai sampai 800 terabyte lebih dan ternyata setelah mencapai 800 terabyte dia langsung mati. Jadi dia nggak kedetek lagi di hard disk Sentinel, nggak kedetek, terus di semuanya lah software itu nggak detek, terus di read dan write juga nggak bisa. Tapi perlu kamu catat bahwa ini sudah 8 kali lipat dari angka TBW-nya. Jadi kalau ditanya apa yang terjadi dengan sebuah SSD saat TBW-nya habis, nggak ada yang terjadi bre. Untuk Etopso ini ternyata dia masih bisa digunakan dengan normal sampai 8 kali lipat TBW-nya. Jadi boleh saya bilang bahwa Etopso 256GB ini mantap banget bre. Nah sekarang kita coba hitung-hitung. 800 terabyte itu 8 kali dari TBW. Tapi itu sekitar 3125 kali dari kapasitas SSD-nya. Dan
kalau kamu pakai SSD ini dengan model penyiksaan, jadi kamu isi data setiap hari sampai penuh, terus kamu hapus lagi, besoknya kamu isi penuh, terus kamu hapus lagi, kamu harus melakukan itu selama 3.125 hari untuk akhirnya SSD ini menyerah. Jadi itu setara sekitar 8,5 tahun. Jadi kalau kamu kurang kerjaan 8,5 tahun pakai SSD dengan cara seperti itu, ternyata si Aetopso ini masih bakal sehat-sehat saja. Baru setelah mungkin masuk ke tahun ke-9 baru mulai kelihatan mulai agak error gitu ya. Tapi jangan kamu jadikan hasil tes ini sebagai acuan mutlak. Saya cuma ngetes di satu SSD doang. Artinya hasilnya akan bisa berbeda dengan SSD yang lain. Bisa jadi punya kamu bakal punya umur yang lebih panjang atau mungkin juga lebih pendek. Tapi nggak usah khawatir, Aetopso ini punya garansi 3 tahun. Jadi kalau selama 3 tahun kamu pakai dia terjadi error, kamu masih bisa klaim garansi. Tapi ingat juga bahwa garansi SSD biasanya ada dua kondisi. Yang pertama adalah masa garansinya habis atau yang kedua TBW-nya habis. Jadi kalau sebelum 3 tahun ternyata 100 TBW udah kelewatan, berarti garansinya sudah dianggap habis. Dan selalu ingat juga bahwa sebagian besar kerusakan SSD bukan terjadi karena TBW-nya habis, tapi karena memang SSD-nya mati semaunya sendiri. Jadi jangan pernah lupa untuk rajin-rajin backup data. Dan buat kamu yang tertarik untuk beli Aetopso 256 GB ini, saya bisa bilang bahwa ini adalah SSD yang ya bisa direkomendasikan lah, karena secara endurance ternyata terbukti dia masih bisa bertahan walaupun sudah melewati 8 kali lipat dari TBW-nya. Kalau mau beli langsung cek aja link di bawah.